Kita rekam ya, supaya yang nggak bisa ikut nanti bisa nonton di YouTube. Kalaupun ya beda sih ya kalau nonton di YouTube ya. Oke, 49 orang sudah mengisi, cukup. Berarti sudah lebih. Pernahkah Anda melakukan pelayanan pelepasan? 29 orang berkata iya. 20 orang berkata tidak. Ya. Jadi ada cukup banyak orang yang pernah melakukan pelayanan pelepasan di sini. Nah, satu lagi deh pertanyaannya deh, tanggung. Ya ini. Apakah Anda pernah melakukan pelayanan kesembuhan batin? Ya, konseling. Lalu juga ya konseling salah satunya ya, itu pelayanan kesembuhan batin. Kita melayani orang dari kepahitan, dari luka, dari kebencian. Ya, ternyata hasilnya adalah 32 orang pernah melakukan pelayanan kesembuhan batin. 15 orang tidak atau belum pernah. Oke, udah enak nih, udah dapat gambaran berarti kita ya soal ya mereka yang hadir hari ini udah ada gambaran setidaknya. Berarti ada yang pernah punya pengalaman pelepasan, pernah punya pelayanan kesembuhan batin, ada pengalaman di situ. Dan kita sekarang mau masuk ke tema ya, tapi saya mau review sebentar. Nah, saudara, di pertemuan yang pertama kita pernah belajar mengenai okultisme dan pelayanan profetik. Mungkin saudara pertemuan pertama sempat tidak hadir ya. Jadi di pertemuan pertama kita pernah bahas tentang okultisme dan pelayanan profetik, di mana intinya adalah banyak praktek okultisme di dalam pelayanan profetik. Ya, ini kita pernah bahas di pertemuan pertama. Dan di pertemuan yang kedua, kalau nggak salah itu berarti ya minggu lalu, kita juga pernah membahas mengenai manifestasi yang kudus dan yang tidak kudus. Itu kita bahas minggu lalu. Bagaimana mengenali manifestasi roh di dalam gereja dan pelayanan profetik yang ternyata aneh, atau yang ternyata manifestasinya itu bukan manifestasi roh kudus, tapi ternyata roh jahat. Nah, kita juga belajar ini dan videonya ada di YouTube. Ya, udah review-review ya. Sekarang kita mau masuk ke pelajaran berikutnya tentang okultisme. Tentang pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin. Oke, PowerPoint-nya udah muncul ya. Tadi kita udah isi polling, udah ada gambaran. Nah, mari kita mulai dari sini dulu. Ya, nanti saya akan coba jelaskan lebih jauh. Tapi kita mulai dulu dari pernyataan Tuhan Yesus yang sangat unik. Yang ketika saya coba mempersiapkan bahan ini, saya bertanya-tanya, Tuhan, mulai dari mana ya kita kita bahas tentang pelayanan pemulihan batin dan pelepasan ini. Ya. Di dalam Yohanes 13, di situ dikatakan, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya.
hanya tidak semua. Nah, kata mandi dalam bahasa Yunaninya lou ini, dan kata membasuh kaki, membasuh artinya nipto ini, melambangkan pembersihan kelahiran baru yang lengkap dan tidak dapat diulang. Jadi mandi itu bicara tentang kelahiran baru. Sedangkan pembasuhan kaki itu menggambarkan proses pembersihan yang berulang-ulang supaya seseorang dapat memiliki keintiman dengan Yesus dan untuk kepentingan pelayanan. Jadi ketika Yesus bilang, kamu memang sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, ini pernyataannya menarik ini. Contohnya gini, kalau saya ngomong sama Pak Aloy, Pak Aloy sih udah bersih ya, tapi kok, nah apa itu tapinya? Kalau saya bilang misalkan Pak Budiman, misalnya Pak Budiman baru habis mandi, iya, ya kelihatan bersih sih Pak, tapi kok nggak semua ya. Nah itu berarti ada sesuatu yang belum bersih yang kelihatan sehingga dikatakan demikian. Ada dua arti saudara kalau kita lihat dari pengertian ini. Yang pertama adalah peristiwa itu kan terjadi ketika Yesus memang akan segera disalibkan. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya, kamu sudah bersih hanya tidak semua. Pertama, dia bicara tentang seseorang di antara 12 murid yang belum bersih. Kita tahu itu adalah Yudas. Jadi Yesus tahu ini orang nggak bersih ini. Memang dia saya utus untuk pelayanan pelepasan. Nanti kita akan lihat bahwa Yudas itu salah satu orang yang pelayanan pelepasan. Orang yang pelayanan kesembuhan. Tapi Yesus tahu ini orang nggak bersih ini. Belum bersih. Jadi yang pertama, kalau kita lihat dalam tim pelayanan kita masing-masing, di gereja kita masing-masing, ada nggak orang yang belum bersih? Ya, kamu memang udah bersih, tapi belum semua. Ketika Tuhan lihat tim pendoa kita, Tuhan bilang kamu memang sudah bersih, tapi tidak semua. Ketika Tuhan lihat keluarga kita, sudah bersih, tapi tidak semua. Nah, sekali waktu ada orang tanya sama Derek Prince. Dia ini luar biasa hamba Tuhan di masa yang lalu. Orang tanya, bisa nggak sih orang Kristen itu punya setan gitu dalam dirinya? Lalu Derek Prince dengan bercanda berkata begini, ya orang Kristen mau apapun juga dia bisa. Gitu ya. Lucu memang sebenarnya jawabannya Derek Prince. Tapi kalau kita pikir lagi, ya memang kenyataannya gitu loh saudara. Pak, bisa nggak sih orang Kristen akhirnya diserang sama setan? Ya apa aja sih bisa. Ya kalau dia mau diserang setan bisa, dia nggak mau diserang setan bisa. Ya saudara ya. Dia mau ditindas setan bisa, dia mau nggak ditindas setan bisa. Dia mau diserang sama roh kepahitan bisa, dia mau bebas dari roh kepahitan juga bisa. Ya, jadi ini adalah sebuah possibility di mana kita mendapati dalam kenyataan hidup adalah banyak orang Kristen yang katanya udah lahir baru, apalagi lahir baru. Tapi setannya kok masih kentara banget dalam kehidupan orang ini. Atau setidaknya kehidupannya kok sepertinya begitu ditekan. Nggak habis-habis masalah. Nggak habis-habis ya musibah. Kita bahas sampai di sini. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia nggak perlu lagi ya membasuh diri selain membasuh kaki, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu juga sudah bersih, tapi tidak semua. Nah, Yesus tuh lagi bicara tentang ini loh saudara, bahwa ketika kita lahir baru, kita tuh sebenarnya dalam satu sisi sudah bersih, dalam artian kita nggak perlu lahir baru 2 kali. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa buat kesalahan dan pelanggaran. Makanya Yesus bilang yang dibasuh kakinya. Kenapa kaki yang dibasuh? Karena kaki itu kita pakai untuk menjalani kehidupan. Itulah sebabnya ada keinginan daging dan perbuatan daging, dan keinginan roh dan perbuatan roh yang saling bertentangan. Ini yang membuat sekalipun orang Kristen itu sudah bersih karena darah Yesus, dia masih bisa melakukan dosa dan mengotori dirinya dan mencemari kehidupannya. Makanya Yesus bilang, kamu tuh harus terus-menerus dipulihkan, dibersihkan.
Kamu harus terus-menerus datang sama Tuhan. Makanya Galatia 3 ayat 3 Paulus pernah berkata begini, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dalam artian mungkin nggak Pak, orang yang udah kenal Yesus, sudah terima Yesus, sudah lahir baru, tapi kehidupannya masih begitu duniawi? Mungkin sekali. Karena kakinya dia pakai menjalani hidup. Wah, kalau gitu nanti suatu waktu bisa nggak dia akhirnya malah meninggalkan Yesus? Mungkin sekali. Karena Alkitab pernah berkata tentang kemurtadan, kejatuhan yang besar, orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi kita bicara tentang ini, saudara. Di dalam Alkitab dikatakan ada keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Apa sih keinginan daging itu? Pertama, keinginan daging itu berjuang melawan jiwa. Yang kedua, keinginan daging itu bukanlah berasal dari Bapa. Dan yang ketiga, keinginan daging itu bisa mati ketika kasih karunia Allah mendidik kita. Jadi bicara tentang keinginan daging ya, tentang segala hal yang sifatnya daging. Ini adalah salah satu pintu masuk untuk setan bisa menindas hidup seseorang. Kenapa saya pakai kata menindas? Nanti kita tahu artinya nanti ya. Tapi mulai dari sini dulu. Ini nih makanya kita akan dapati dalam kehidupan kita ada orang Kristen yang diserang setan, yang ngalamin serangan, padahal baru habis 2 keliling, diserang lagi. Ya, padahal tapi kok bisa? Kok mau musibah lagi, musibah, masalah nggak habis-habis dalam hidupnya. Padahal udah Kristen. Nah, karena ini loh, keinginan daging dalam dirinya ini begitu kuat. Dan kadangkala kita nggak mau untuk minta Tuhan menyucikan kita, mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, Paulus pernah berkata tentang seorang yang sedang berjuang atau dia mengumpamakan atlet. Dia bilang begini. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Paulus juga berkata dalam Efesus 6, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Paulus bilang gini, ada dua sumber serangan dari dalam diri kamu dan dari luar. Yang dari dalam diri kamu adalah keinginan-keinginan daging, yang dari luar adalah roh-roh jahat. Jadi kamu tuh berperang dari dua hal, dari dalam diri dan dari luar. Kalau di dalam diri kamu beres, yang luar akan cari peluang. Ya contoh sederhana lah, pakai contoh. Saudara udah bilang, pokoknya hari ini gua mau ngirit. Tiba-tiba ada notifikasi dari Tokopedia. Hey, ada promo besar-besaran nih. Ya kan, gimana? Saudara udah bener itu padahal. Saudara udah menguasai daging saudara dengan berkata, hari ini gua mau ngirit. Tapi kan yang dari luar kan kita nggak bisa tahan. Tiba-tiba muncul dari luar. Dan akhirnya kita nggak jadi ngirit. Ya. Atau dalam kasus lainnya, saudara udah menjaga diri baik-baik. Pokoknya saya hanya ingin memandang suami saya aja atau istri saja. Saya pokoknya nggak mau lihat-lihat wanita lain atau pria lain. Saya mau mengagumi pasangan saya aja. Ya, tapi kan tiba-tiba ada klutuk lewat depan mata saudara. Kan itu kan saudara nggak bisa halangi. Nah, Paulus tuh bilang tentang satu peperangan yang terjadi yang berasal dari dalam dan dari luar. Dan kamu harus hati-hati. Terutama untuk Paulus. Kenapa? Karena Paulus sadar dia itu pelayan Tuhan. Coba kita lihat dalam bahasa Inggris ya. I discipline my body and make it my slave. Aku mendisiplinkan tubuhku dan menjadikan tubuhku budak. Kenapa? Supaya setelah aku berkhotbah kepada orang lain, aku tidak didiskualifikasi. Apa sih maksudnya tidak didiskualifikasi? Kalau dalam bahasa Indonesianya kan tidak ditolak. Nah, banyak orang punya pengertian maksudnya ditolak Tuhan, Pak.
Nah, tapi dalam konteks Paulus ngomong seperti ini, saudara, maksudnya begini loh. Jangan sampai ketika aku sedang melayani Tuhan, tiba-tiba aku jatuh dalam satu dosa dan aku didiskualifikasi dari pelayanan. Tua-tua yang ada di gereja, penatua-penatua gereja, rasul-rasul lain langsung bilang begini, Paulus, kamu nggak boleh pelayanan lagi. Karena kamu tidak fit untuk melayani. Makanya Paulus bilang, aku harus menguasai diri supaya aku nggak didiskualifikasi dalam pelayanan. Nah, saudara, nanti kita mau bahas lebih lanjut tentang kenapa sih seorang hamba Tuhan bisa didiskualifikasi dari pelayanan. Dosa apa yang buat seorang hamba Tuhan terdiskualifikasi dari pelayanan? Tadi kita udah bahas loh. Hidup ini gak gampang jadi orang Kristen ini ya. Serangan dari dalam, keinginan daging. Serangan dari luar, roh jahat. Nah, untuk orang yang sehat rohaninya aja berat. Apalagi untuk orang yang jiwanya terluka, untuk orang yang sedang ditindas oleh iblis, untuk orang yang masih dibelenggu oleh roh-roh jahat, untuk orang yang masih ya mengalami trauma dalam hidupnya, pasti lebih berat. Ya, saudara, benar ya? Naik ke atas gunung buat orang sehat aja udah ngos-ngosan, apalagi buat orang sakit. Jadi kita bisa ngerti sekarang kenapa pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin ini begitu penting buat tubuh Kristus. Karena kita mendapati ada orang-orang yang gini loh, saudara. Di gereja dia dengar begini nih. Saudara-saudara, hiduplah benar di hadapan Allah. Kalau tidak, masuk neraka kamu. Dia lain pihak, mereka mau ngelakuin setengah mati. Kalau Anda tidak bisa mengampuni orang tua Anda tidak akan masuk kerajaan sorga. Benar sih. Tapi mau mengampuni itu setengah mati susahnya. Tapi di gereja dia nggak dapat solusi. Di gereja dia dapat sebuah khotbah yang menekan dia, yang memaksa dia berperang padahal dia nggak bisa. Makanya perlu ada pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin. Ada orang yang berkata, Pak, saya ini udah coba, Pak. Dia di gereja dibilangin, pokoknya kalau kamu mabok-mabokan, kamu gak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Saya pengen berhenti, Pak. Tapi kok ya setengah mati saya ini mau lepas. Ada lagi orang dengar di khotbah, kalau anak Tuhan tidak diberkati, ya saudara nggak pantas disebut anak Tuhan. Anak Tuhan tuh diberkati. Nah, dia datang ke gereja dan berkata, Pak, saya udah kerja habis-habisan. Udah banting tulang istri, tulang anak, semua saya banting tulangnya. Kok kayaknya nggak ada terobosan? Kok kayaknya sejak hidup susah terus? Stres dia. Padahal dia nggak tahu. Ada roh jahat yang bekerja di balik itu. Ya saudara ya, jadi kalau dia ke gereja, dia cuma dapat semua, wah apalagi kalau pas saya khotbah di gereja kan, saya kan pasti khotbah di gereja kan ngomongnya begitu. Saudara, kalau saudara nggak mengasihi istri saudara nggak mengasihi suami saudara, ya ini di khotbah di gereja nih, maka saudara jangan ngomong tentang Tuhan deh. Enak kan ngomong di gereja ya, kenyataannya dia pulang ke rumah, suaminya kayak monster. Mau gimana? Segampang itu kita mengampuni, mengasihi istri suami? Enggak. Makanya perlu ada pelayanan kesembuhan batin dan pelepasan. Pelayanan itu ketika kita aplikasikan dalam hidup orang, orang jadi punya kekuatan untuk apa? Untuk melawan serangan dari roh jahat. Dan untuk melawan keinginan daging dalam dirinya. Ya, di sini kita punya satu orang yang pernah punya masalah dengan depresi dan akhirnya dimerdekakan. Saya ngebayangin kalau bapak ini waktu dengar khotbah misalnya di gereja, saudara kalau saudara depresi datang sama Yesus, jangan jadi orang yang khawatir, bisa-bisa bunuh diri kayak gitu. Karena dia nggak dapat solusi.
lagi depresi, dia lagi mau bunuh diri, dia lagi stres, dia lagi hilang harapan, dia seperti PowerPoint tadi, dia lagi berkata begini nih saudara, saya tidak bisa, saya lemah, saya mau mati aja. Jangan mau bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, masuk neraka kamu. Itu pembunuhan. Wah, makin tertekan dia. Makanya perlu ada pelayanan, pelepasan, dan kesembuhan batin. Ini pelayanan penting banget. Karena khotbah di gereja tuh nggak jawab semua masalah jemaat. Beneran deh. Saya mau tanya deh sama saudara, siapa di antara saudara di tempat ini yang pernah merasakan manfaat dari pelayanan kesembuhan batin dan pelepasan? Bisa angkat tangan? Pakai emoticon? Ibu Peris pernah. Bu Sari, Bu Sunsun. Ya, Setia Kusnadi, Yanita, Lydia Mosini, ya. Makasih ya, minimal kita udah dapat gambaran tentang dampaknya. Jadi saudara ngerti ya, pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin itu penting sekali buat di gereja, buat dimanapun juga. Walaupun bukan cuma gereja, di luar lingkup gereja itu penting. Karena orang susah memenuhi tuntutan-tuntutan firman Tuhan. Kalau mereka sendiri masih terikat, mereka sendiri masih bermasalah dengan hati dan jiwa mereka yang terluka. Itu almost impossible itu. Makanya banyak orang kepahitan dan kecewa sama gereja. Karena mereka ketika datang ke gereja selalu dibilangin hidup kudus, hidup benar, hidup suci. Tapi nggak dikasih solusinya. Mereka cuma dibilangnya pokoknya kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu harus cari Tuhan. Nah masalahnya seringkali itu bukan solusinya. Solusinya adalah mereka harus dilayani pelepasan dan harus mengalami kesembuhan batin. Baru mereka bisa menemukan solusi dan menghidupi hukum-hukum Tuhan. Amin. Jadi yuk, saya mau dorong saudara loh lewat training ini untuk mulai terbeban. Kita yuk layani orang yuk. Ya belajarlah, salah-salah nggak apa-apa awalnya karena kita lagi belajar. Tapi kita punya hati mau nolong orang. Karena orang tuh setengah mati loh mau hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan dan apalagi tuntutan gereja, standar gereja tuh setengah mati orang mau hidup. Gereja bisa aja ngomong tentang LGBT. Pokoknya kalau lo suka sama cowok, lo nggak masuk dalam kerajaan sorga. Masalahnya gimana caranya dia bisa lepas dari ikatan LGBT? Itu kan nggak bisa cuman sekedar tinggalin pacar lo. Nggak bisa. Karena sifatnya udah ikatan yang kita bahas. Ikatan yang wah itu nggak bisa sekedar dibilangin tinggalin terus dia tinggalin. Nggak bisa begitu. Nah, pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin membantu orang hidup di dalam kepenuhan rencana Tuhan. Nah, di Alkitab tuh ada contoh. Saya selalu bahas ini dari sejak yang pertama ya, karena ini tokoh yang sangat unik. Ada Simon si penyihir, saudara, di Alkitab itu. Kisahnya unik. Kenapa? Coba saudara perhatikan lagi di sini ya. Di situ dikatakan begini, Simon ini dulunya penyihir, saudara. Dukun dia itu dulunya ya. Tetapi dia lalu menjadi orang percaya. Lalu dibaptis. Nah, setelah dia jadi orang percaya dan dibaptis, dia bersama-sama dengan Filipus pelayanan bareng. Dia lihat tanda-tanda dan mujizat yang hebat. Lalu dia lihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang dan orang terima Roh Kudus. Jadi Simon ini bilang begini, aduh saya juga mau dong kuasa kayak gitu. Saya pengen kalau numpangin tangan atas orang, orang penuh Roh Kudus. Saya bayar deh, berapa sih harganya? Ditegur dia sama Petrus. Petrus bilang begini nih, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kok bisa? Ada orang udah pelayanan, udah ikut-ikut pelayanan, katanya udah percaya,
Katanya udah dibaptis, tapi hatinya tidak lurus. Hatinya seperti empedu dan terjerat dalam kejahatan. Perhatikan kata terjerat dalam kejahatan. Jadi ketika si Simon ini percaya sama Yesus dan dibaptis, ada sesuatu yang belum beres dengan dia. Apa? Dia masih terjerat dengan sesuatu. Dengan satu kejahatan. Dia masih terjerat dengan satu dosa yang gak pernah bisa dia lepasin. Kebawa sampai dia pelayanan. Dan anehnya pada zaman itu tidak ada orang yang bisa lihat. Baru setelah roh jahat itu bermanifestasi dalam wujud saya beli deh karunianya, ketahuan, oh ini orang belum beres nih. Ya saudara, kadang dalam pelayanan kita tuh nggak bisa lihat loh orang udah beres apa belum sampai dia bermanifestasi dengan sesuatu yang aneh. Kalau dia diem-diem aja kita nggak tahu ini udah beres, udah bersih apa belum. Tapi waktu dia bermanifestasi, entah lewat perkataan, entah lewat sikap, kita baru tahu bahwa oh ini ada yang nggak beres sama orang ini. Oh dia masih terjerat sama sesuatu. Dia masih terikat sama sesuatu. Dengan kata lain ini memunculkan sebuah kemungkinan bahwa orang yang sudah pelayanan pun masih bisa ada ikatan dalam hidupnya. Ya. Makanya saudara nanti akan mendapati yang kita layani bukan cuma jemaat atau orang yang nggak kenal Tuhan, tapi mungkin pelayan Tuhan. Dan memang seharusnya gitu, saling sama pelayan Tuhan tuh saling melayani, karena kita nggak boleh menghakimi. Kita saling melayani. Masalahnya kalau si Simon ini kagak mau bertobat nanti saudara. Dia nanti ujung-ujungnya nggak bertobat. Nah, kisah kedua adalah kita tahu dalam pelayanan Yesus ada seorang perempuan yang pernah dilepaskan dari roh jahat. Pernah mengalami manfaat dari pelayanan pelepasan. Namanya Maria Magdalena. Wow, jadi dengan kata lain, Yesus pun melakukan pelayanan pelepasan. Yesus tahu bahwa kalau dia cuma sekedar koar-koar doang di atas gunung, khotbah tentang berbuat baiklah kamu, hidup kudus kamu, dia tahu orang mungkin gak akan bisa ngikutin. Belum tentu orang-orang ini bisa menghidupi kebenaran itu. Yesus tahu bahwa perlu ada pelayanan lain yang menolong orang selain daripada ngotbahin mereka tentang kebenaran. Apa itu? Pelayanan ngusir setan dan kesembuhan batin. Nah, di mana kita lihat Yesus melayani kesembuhan batin? Ketika perempuan Samaria yang punya 5 suami dilayani oleh Yesus. Itu adalah pelayanan kesembuhan batin. Dengan kata lain, kalau Yesus melakukan pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin, kenapa kita tidak? Kenapa kita terlalu ngandelin khotbah di gereja? Seakan-akan khotbah di gereja bisa jawab masalah manusia. Enggak, kita harus turun. Nggak bisa kita ngandelin ibadah hari Minggu lalu orang semua berubah pulih. Nggak bisa. Kita harus turun menjadi orang-orang yang mau melayani orang lain. Amin. Ya. Dan terakhir orang ini yang kita juga bahas minggu lalu. Ini orang ini memang ajaib. Ya, bukan ajaib dahsyat. Ada orang namanya Yudas Iskariot, murid Yesus. Perhatikan tentang Yudas Iskariot, saudara. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Siapa aja orang yang dikasih kuasa untuk mengusir setan? Salah satunya Yudas Iskariot. Jadi unik ya. Nah, saudara tahu nggak sih orang ini bagaimana? Ini saya kasih lihat. Pertama, dia itu seorang pencuri yang rutin mencuri. Jadi dia punya ikatan dengan roh serakus. Ini orang yang terikat tapi bisa ngusir setan. Masih terikat tapi bisa pelayanan. Kedua, dia itu pembohong. Penipu, rakus, greed. Ya, dalam artian bukan rakus makan, tapi rakus akan uang. Pengkhianat. Dan manipulatif. Menghormati orang dengan tujuan menjilat atau kepentingan sendiri. Sekarang, saudara, saya mau tanya deh sama saudara. Kok itu dari 12 murid kagak ada yang nge sih? Kalau Yudas itu terikat.
Saudara bayangin, dari 11 murid, kok nggak ada yang ngeh kalau dia tuh begitu. Kalau dia masih terikat, kalau dia masih punya ikatan dalam hidupnya, kalau dia belum beres, kalau dia jiwanya masih terluka, kok nggak ada yang ngeh. Cuman Yesus yang tahu sejak awal. Nah, ini membuka sebuah kemungkinan bahwa dalam pelayanan apapun di gereja, orang-orang yang terikat itu masih bisa ada. Dan orang-orang yang jiwanya terluka itu masih bisa ada. Dan kita susah mengenali mereka sampai mereka bermanifestasi. Makanya saudara, kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam pelayanan. Karena kalau nggak ada masalah, nggak ketahuan siapa yang benar, siapa yang enggak, siapa yang udah bersih, siapa yang belum. Harus ada goncangan dalam pelayanan. Harus ada goncangan dalam gereja. Karena cara itulah kita bisa tahu mana yang bermanifestasi dengan salah, mana yang bermanifestasi dengan benar. Kita jadi tahu, ternyata dia pas begini ya. Nah, kita baru tahu bahwa orang ini masih perlu dipulihkan, masih terikat. Nah, respon kita jangan menghakimi orang itu terus bilang, "Lu kok udah pelayanan begitu lu?" Jangan. Tapi datangi dan berkata, "Apa yang bisa saya bantu untuk bisa membantu kamu? Kamu tuh pelayanan hebat loh. Kayak Yudas kamu itu." Nggak, maaf, jangan kayak Yudas ya. Kamu tuh hebat pelayanan kamu tuh. Ngusir setan luar biasa ya. Nengking setan, udah keren. Pelayanan kesembuhan kamu hebat. Kamu pendoa syafaat luar biasa. Atau kamu tuh asyir yang dikagumi orang. Tapi bisa nggak saya bantu kamu? Ada nggak sih keterikatan? Atau kamu ada luka batin nggak yang belum pulih? Nah, kita harus tolong orang. Jangan dijauhi. Terakhir. Ini yang ampun-ampunan. Akhirnya di menit-menit terakhir. Baru ketahuan. Yudas dirasuki secara pribadi oleh setan si iblis. Di menit-menit terakhir baru kita tahu bahwa Yudas itu ternyata jiwanya terluka amat dalam. Dia ternyata belum pulih jiwanya sehingga dia dengan mudah dipengaruhi oleh roh bunuh diri. Kita ternyata tahu bahwa Yudas ini sekalipun gak kelihatan oleh orang, punya luka yang mendalam dalam dirinya. Dia orang yang gak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia gak bisa memaafkan dirinya sendiri. Padahal apa yang dia lakukan dengan yang Petrus lakukan kan mirip-mirip. Sama-sama menyangkal Yesus. Tapi bedanya adalah Petrus tuh so far sudah jauh lebih pulih dari Yudas. Ternyata Yudas belum pulih. Makanya perlu sekali pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin. Kita bisa tolong pelayan-pelayan Tuhan yang memang hatinya rindu pelayanan, tapi dia malu mau terbuka bahwa dia belum bersih. Nah, ini nih orang seperti ini nih jangan ditolak, tapi dirangkul. Karena mereka rindu mau pelayanan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika Yudas sadar perbuatannya jahat, apa yang dia lakukan, saudara? Dia menyesal. Ya, lalu dia buang uangnya. Tapi roh bunuh diri ini udah begitu menguasai Yudas. Walaupun memang kematiannya dinubuatkan oleh Alkitab, itu lain soal lagi. Tapi kita lihat, roh bunuh diri ini menguasai demikian rupa, akhirnya dia mati, bunuh diri. Beda ya kalau Yudasnya setelah jual Yesus terus ketawa-ketawa, wah, itu beda lagi, itu setan beneran. Tapi ini kan enggak. Dia menyesal, dia kecewa, tapi dia bunuh diri. Saudara, di Amerika tahun 2019 sampai 2022, ada sekian banyak hamba Tuhan mati bunuh diri. Beberapa istri mereka posting di Instagram dan mengatakan, "Saya nggak ngerti kenapa suami saya bisa bunuh diri." Nah, ternyata kita tahu bahwa pelayanan itu kadang membuat kita nggak aware dengan kondisi kesehatan jiwa kita sendiri. Saya mau katakan sama saudara, ada kalanya saya juga mungkin jiwanya lagi nggak sehat. Nah, ini pelayanan ini memang berat, nggak gampang kita melayani Tuhan. Jadi orang Kristen aja gak gampang. Kita perlu satu sama lain.
Kalau saudara ada yang perlu pelayanan pemulihan batin atau sekedar konseling atau sekedar sharing, jangan malu-malu hubungi rekannya. Tadi ada satu bapak dari Cirebon telepon saya. Saya lupa, ada apa pak? Enggak pak, mau telepon aja katanya. Ya itu bagus, karena kita perlu satu sama lain. Kalau saudara bahkan mungkin masih punya keterikatan yang berhubungan dengan dosa nenek moyang, di mana itu terjadi lagi dalam keluarga saudara. Sharing, cerita, supaya kita bisa saling membantu. Amin. Ya, di sini orang-orang baik kok, dari wajahnya orang-orang baik, apalagi Pak Agus sama Bu Siska. Itu wajah orang-orang baik yang suka ngasih somai. Enggak ya, saya bercanda ya, saya nggak lagi memanipulasi siapapun di sini ya. Oke. Nah, saudara, ya, kita harus jadi orang-orang yang baik. Ya, kita harus mengasihi orang, karena hidup di dunia ini nggak mudah. Hidup jadi orang Kristen pun tidak mudah. Mengikuti tuntutan-tuntutan dalam pelayanan pun tidak mudah. Hukum-hukum Tuhan mau dijalani pun tidak mudah. Ya, nggak gampang. Makanya kita harus jadi orang yang penuh kasih, supaya kita bisa membedakan orang-orang yang perlu kita tolong, kita pulihkan. Amin. Nah, saya mau kita masuk diskusi sebentar. Saya ulangi, kalau ada di antara saudara yang nggak mau berdiskusi, matikan aja videonya, lalu mute mic-nya. Terus saudara dengerin aja orang diskusi dulu, biar cuma 1 menit, 2 menit. Setelah itu kita balik lagi ke main room, ya. Tapi kita mau diskusi dulu, karena saya bilang lagi, orang punya pengalaman yang kita perlu dengar. Makanya di part pertama dari pelayanan kesembuhan batin ini, kita banyak-banyak melihat ke diri kita masing-masing, ya. Makanya dikatakan look inside yourself. Yuk lihat ke dalam dirimu sendiri. Jangan dulu mikirin pokoknya setelah ini gue mau ngusir setan. Jangan ya. Nanti setannya langsung nervous. Saudara belum apa-apa udah mikirin dia. Tapi pikirin apa yang ada dalam diri saya. Kenapa? Karena pelayanan kesembuhan dan kesembuhan batin itu mirip dokter dan suster. Saudara mau nggak sih? Misalkan tiba-tiba saudara sakit, lalu dibawa ke ruang operasi, lalu saudara lihat yang operasi saya. Hah? Pastor? Kenapa pastor di sini? Saya yang operasi ibu. Saya pikir saudara bakal tengking saya suruh keluar. Karena saya nggak punya pengetahuan apa-apa soal mengoperasi tubuh orang. Bisa-bisa saya belek, udah itu nggak bisa ditutup lagi. Ya? Atau pas saya jahit, yang kejahit bukan lukanya, yang kejahit mulut saudara. Nah, kan repot. Sama, pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin itu nggak semudah yang kita pikir. Kita belajar mengidentifikasi masalah pasien atau orang. Sebelum kita kasih pengobatan, sebelum kita langsung tengking setannya. Sebelum kita bilang ibu punya kepahitan, kita identifikasi dulu. Nah, setelah kita identifikasi, kita belajar, nanti Roh Kudus akan ingatkan kita, tuntun kita. Jadi mirip-mirip kita ini dengan dokter dan suster. Nah, diskusinya adalah begini. Mengapa ada orang-orang Kristen maupun pelayan-pelayan Tuhan yang dikatakan belum sepenuhnya bersih? Pertanyaannya, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Ya. Kok ada sih orang Kristen atau pelayan Tuhan, tapi dia masih belum bersih? Seperti saya ulang tadi ya, bukan bersih dalam artian belum diselamatkan, bukan ya. Tapi kok kedagingannya masih kuat, keinginan dagingnya masih menguasai dirinya. Atau ya seperti tadi, ternyata ada ikatan-ikatan masa lalu yang belum beres, atau dia jiwanya terluka luar biasa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita mau sama-sama berdiskusi dengan tujuan supaya kita bisa dapat gambaran ya dari sudut pandang yang lain. Dan kita juga nggak lama kok diskusinya ya, sebentar aja. Tapi harapan saya adalah supaya lewat diskusi ini saudara bisa mendapatkan sudut pandang dari yang lain. Ya saudara, tapi kalau saudara nggak mau berdiskusi, matikan aja
video saudara, lalu mute. Saudara dengerin aja orang berdiskusi ya. Nanti setelah itu saudara akan dengan otomatis kembali lagi ke layar utama untuk kita melanjutkan diskusi kita. Jadi saudara mau ikut diskusi, nggak ikut diskusi, nggak apa-apa ya, bebas ya. Karena nggak lama juga diskusinya, nggak nyampe sejam. Paling 5 menit. Oke. Nah, kita masuk ruang diskusi dulu. Baru sesudah itu nanti kita kembali lagi ke main room ya, saudara ya. Shalom Ibu Eli, kita lagi masuk ke ruang diskusi. Jadi Shalom Pastor Kelly. ya, kalau Ibu mau join diskusi boleh, atau nggak join diskusi mau diem aja boleh. Tapi Oh, grup diskusi dulu ya. Terserah kalau oh, Ibu mau diem aja boleh. Ibu matiin aja video, mute, nanti dengerin aja orang diskusi. Nggak lama kok, cuma 5 menit. oke. Ya Pastor Kelly. Oke, thank you Bu.
Haleluya. Gimana Bu Sukian tadi di grup? Belum selesai. Selesai pes tadi. Iya, iya. Ya diskusinya nggak lama sih emang. Lagi apa seru kalau tentang ini. Iya, tadi saya sempat masuk sih ke beberapa breakout room. Iya. Oke, selamat datang kembali saudara di di main room ya. Tadi kita udah di breakout room, saya udah sempat dengar saudara beberapa di antara saudara sharing. eh saya percaya saudara bisa dapat cukup banyak gambaran. Contohnya tadi ada yang sharing, ternyata dia mau bunuh diri. Ya, ya itu juga saya pikir hebat bisa terbuka seperti itu tuh bagus itu ya. Karena saya juga sempat punya kecenderungan mau bunuh diri ketika awal-awal saya kenal Tuhan itu masih ada itu ya. Itu tuh kayak ada orang yang bisikin lu mati aja deh, lompat aja deh gitu ya. Itu real yang kayak gitu tuh. Nah, ketika saudara terbuka, saya harap itu bisa menolong yang lain ya. Nah, kita mau lanjut lagi saudara. Kita coba ya, tadi ini bahan diskusi. Sekarang kita mau tahu apa sih pelayanan pelepasan dan pelayanan kesembuhan batin itu. Pertama, itu mandat dari Yesus. Ya, Matius 10 ayat 8. Lalu kedua, pelayanan pelepasan itu dan kesembuhan batin membinasakan perbuatan iblis. Ya. Yang ketiga, sarana penjangkauan. Kenapa? Karena dalam Kisah Rasul dan juga dalam kitab Yohanes di situ dikatakan bahwa ketika ada orang-orang yang dilepaskan, ada orang-orang yang dibebaskan, mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, saudara, kita belajar di sini orang tidak perlu harus percaya Yesus dulu untuk dilepaskan dari pengaruh roh jahat. Ya, orang nggak harus percaya Yesus dulu untuk dilepaskan dari pengaruh roh jahat. Tapi ketika orang itu dilepaskan dari pengaruh roh jahat, maka pelayanan itu dan apa yang dia alami akhirnya membuat hatinya terbuka untuk terima Yesus. Nah, kenapa sih kok ada pernyataan orang nggak perlu harus terima Yesus dulu baru ngalamin pelepasan? Nanti saya akan bahas lebih jauh, tapi saya mau bilang begini loh. Tuhan itu cinta manusia, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tidak ingin manusia itu ditinggali oleh roh apapun selain oleh roh Tuhan. Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya menjadi tempat berdiam setan. Sama, ketika ada orang sakit, kita doain orang sakit, orang itu nggak perlu harus terima Yesus dulu baru sembuh. Dalam keadaan dia belum terima Yesus pun, dia belum percaya Yesus pun, dia bisa disembuhkan. Sama prinsipnya dengan pelayanan pelepasan ya. Dan yang terakhir, keserupaan dengan Kristus. Nah, sekarang kita lihat definisinya apa sih pelepasan itu ya. Pelepasan adalah sebuah peristiwa atau keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang dibebaskan dan dimerdekakan dari pengaruh, kendali, tekanan, bahkan kekuasaan pihak lain. Itu arti dari pelepasan. Jadi waktu kita pelayanan pelepasan, itu artinya kita sedang mencoba membebaskan entah seseorang, entah sekelompok orang. Dalam artian pelayanan pelepasan ini bisa berlaku bukan cuma untuk orang, tapi untuk satu wilayah, untuk satu rumah, untuk satu keluarga, untuk satu bangsa. Karena pelayanan pelepasan artinya satu pelayanan di mana kita membebaskan, memerdekakan dari pengaruh, kendali, tekanan, bahkan kekuasaan pihak lain. Contohnya peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu adalah peristiwa kelepasan atau pelayanan pelepasan yang dilakukan oleh Musa. Ya, jadi bukan cuma buat orang, tapi buat satu keluarga, satu pernikahan. Yang kedua adalah pengusiran roh jahat. Apa sih pengusiran roh jahat? Itu sesuatu yang lebih spesifik dari pelayanan pelepasan. Karena nggak semua pelayanan pelepasan tuh ngusir roh jahat. Ya,
Nggak semua pelayanan pelepasan tuh ngusir roh jahat. Saya mau bikin PowerPoint lagi, cuma jadi kepanjangan nanti PowerPoint-nya ya. Nggak semua pelayanan pelepasan itu ngusir roh jahat. Nah, kita berhenti dari sini dulu ya. Apa sih pengusiran roh jahat? Tindakan secara agresif dan konfrontatif untuk mengusir keluar roh jahat dari dalam diri seseorang. Yesus pernah melakukan hal ini ketika dia menegur roh jahat itu dengan keras. Ya. Tapi tidak semua pelayanan pelepasan itu harus ngusir setan. Dalam Asyar langsung ngusir secara langsung. Enggak. Nanti akan ada ayatnya di mana Yesus tuh ketika tahu ada perempuan yang sedang ditindas roh jahat, dia nggak usir setannya. Dia cuma deklarasikan firman. Kamu sembuh sekarang. Kamu bebas sekarang. Nah, deklarasi profetik seperti itu juga punya kuasa untuk dengan serta-merta menghancurkan ikatan setan dalam diri seseorang. Jadi tidak selalu pelayanan pelepasan itu ngusir setan. Kadang nggak usah diusir, kita deklarasikan saja apa yang Tuhan taruh di hati kita, orang itu bisa dibebaskan atau dimerdekakan. Ya, saya pencet ini. Oke. Next, terakhir kita cari tahu apa sih definisi kesembuhan batin. Adalah suatu kondisi di mana jiwa seseorang dipulihkan dari kerusakan yang dialaminya. Sehingga orang tersebut dapat mengalami karya Kristus yang sepenuhnya. Ya, lihat dikatakan begini loh tentang Yesus. Yesus itu diurapi Allah ya dengan Roh Kudus. Kuat kuasa. Tapi dikatakan dia berjalan berkeliling berbuat baik. Wah. Jadi dia itu melakukan kebaikan dengan cara mengkonseling orang seperti perempuan Samaria. Ya, dia bilang sama perempuan yang sakit pendarahan, tersenyum nak, nggak apa-apa kok kalau kau jamah jumbai jubahku. Jadi Yesus melakukan sebuah pelayanan yang luar biasa, di mana dia nggak cuma sekedar mengusir setan, tapi memulihkan batin. Kita udah tahu definisinya ya. Nah, dengan kata lain, pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin adalah sebuah pelayanan di mana kita berupaya merebut kembali kepemilikan atas hidup seseorang. Ketika seseorang hidupnya dikuasai oleh setan, kita ambil alih hidup itu supaya jadi milik Tuhan. Yang kedua, mengembalikan kendali hidup seseorang. Orangnya mungkin nggak kerasukan setan, tapi dikendalikan oleh setan. Dipengaruhi oleh setan. Suara-suara itu di pikirannya selalu ada. Yang terakhir, memulihkan segala kerusakan yang ditimbulkan iblis atas orang tersebut. Ini disebut pemulihan batin. Nah, ketika seseorang dilepaskan dari setan, orang itu harus masuk dalam pelayanan inner healing atau pemulihan batin. Kenapa? Karena setan itu, ada nggak di antara saudara di tempat ini yang suka sewain rumah atau punya rumah dikontrakin ke orang? Kalau ada, saudara pasti pengen ya, waktu orangnya ngontrak, rumahnya jangan setelah ditinggalin rusak. Kalau bisa jangan rusak di rumah saya waktu kamu kontrakin. Nah, setan itu beda. Dia itu kalau tinggal di dalam diri orang, lalu saudara usir keluar, dia nggak akan bilang begini, tar, gue benerin dulu, banyak yang rusak. Ya enggak. Dia tinggalin serusak-rusaknya. Jadi ketika setan diusir dari hidup seseorang, kita harus mulai mempersiapkan backup plan. Apa itu? Pelayanan pemulihan batin. Karena orang ini jiwanya udah rusak. Ya, nanti kalau bahas khusus tentang pelayanan pelepasan dan batin, kita akan lihat kerusakan seperti apa yang bisa timbul ketika orang roh jahat masuk dalam diri orang. Nah, jadi kita tuh nggak boleh cuma sekedar pelayanan pelepasan lalu ngusir setan, terus setannya keluar, terus oke, udah pulih kamu ya, bye-bye. Enggak. Kita langsung layani batinnya. Kenapa? Karena pasti jiwanya rusak. Setan kalau ninggalin orang, dia nggak akan beres-beres. Seberapa buruk, seberapa rusak, seberapa berantakan itu dalam jiwa seseorang, dia biarin gitu aja. Makanya jangan heran ada orang yang sudah ngalamin pelepasan, terus setannya balik lagi. Pernah dengar kisah itu ya Bapak Ibu ya? Yesus pernah bilang ketika roh jahat meninggalkan seseorang, dia mengembara, mencari tempat, inang, tempat berdiam, dwelling place. Ketika dia nggak menemukan, dia balik lagi ke orang itu, dan dia lihat orangnya udah bersih, rapih, tapi kosong dalam terjemahan bahasa Inggris. Akhirnya dia panggil temannya 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia, dan mereka masuk ke dalam orang itu, dan keadaannya lebih buruk.
Pernah nggak Bapak Ibu pernah punya pengalaman orang udah ikut HMC, keluar HMC lebih bangsat dan lebih kurang ajar, lebih kacau daripada sebelum HMC? Kenapa? Karena ternyata tidak ada pelayanan lanjutan yang dia alami. Jadi ketika setannya diusir keluar di HMC, dia nggak mungkin sesi pemulihan batin nggak kena buat dia. Dia cuma kena di sesi pelepasan. Selesai dilepaskan, pulang dia ke rumah, rusak lagi. Lebih rusak dari sebelumnya. Di Gajah Mada, di gereja kami dapati beberapa orang kasusnya begitu. Kenapa, saudara? Karena ternyata baru setannya yang diusir. Jiwanya udah keburu berantakan dan rusak. Nah, kita perlu punya backup plan kalau kita mau pelayanan pelepasan atau pemulihan batin. Atau kalau saudara orang yang mungkin bilang, Pak, saya perlu pelepasan. Ya, kita nggak cuma mau pelepasan, kita pengen supaya jiwa saudara pulih sepenuhnya. Nah, kita lihat ini sekarang. Level pengaruh roh jahat atas seseorang. Ya, kita kan pasti penasaran ya, sampai sejauh mana setan bisa mempengaruhi orang. Ya, sampai sejauh mana kita bisa lihat level pengaruh roh jahat atas seseorang. Ini kisah orang yang di Gerasa ya, yang kerasukan setan. Kita mulai dari tingkat paling dasar. Disturbance atau gangguan. Apa sih gangguan? Nah, dalam Kisah Rasul 16 ayat 18 dikatakan begini nih. Paulus pernah lagi pelayanan, terus diganggu sama seorang perempuan yang ternyata dukun. Perempuan ini selalu bilang, wah ini orang hebat, ini hamba Allah yang maha tinggi. Lama-lama Paulus tidak lagi tahan akan gangguan itu. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu dan mengusir roh itu. Nah, ini level dasar di mana kita merasa terganggu. Karena atmosfer atau karena pengaruh di sekeliling. Tapi setannya nggak membuat kita tertindas, nggak menyiksa kita, nggak, cuma terganggu saja. Ini level dasar di mana ini yang bisa setan lakukan. Jadi dengan kata lain begini loh saudara, kalau setan lihat saudara itu kuat secara rohani, dia nggak berani main-main sama saudara. Karena takutnya nanti dia diusir, terus dia dilemparkan ke neraka bagian paling bawah, selesai. Tapi dia bisa ganggu saudara. Dia bisa ganggu lewat atmosfer. Dia bisa ganggu saudara lewat situasi, lewat keadaan. Bisa. Itu mungkin terjadi seperti tadi saya bahas di awal. Contoh tentang saudara bilang, saya mau ngirit, tiba-tiba ada notifikasi dari Traveloka atau dari Tokopedia. Promo besar-besaran. Nah, kan saudara nggak bisa menghalangi itu. Ya, saudara ya. Nah, jadi yang pertama ini kita bisa ngalamin semua, tapi ya nggak masalah sih, kita kan kuat. Ya, kita maksudnya dalam kondisi baik kok. Ini cuma gangguan biasa. Nah, ada lagi level gangguan yang kedua. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Nah, level gangguan yang kedua ini sifatnya di pikiran dan di jiwa. Dalam artian ketika orang mengalami level pengaruh setan seperti ini, dia susah tidur. Dia suka dengar suara-suara aneh. Ya, dia paranoid. Ya, takut, gampang panik dan everything. Ya. Nanti kita akan bahas bahwa nggak semuanya itu setan ya. Ada juga memang karena masalah dalam jiwa. Tapi kita bahas dulu ini. Jadi ini level gangguan yang bisa dialami seseorang, di mana tiba-tiba tidurnya keganggu, pikirannya jadi kacau, ya pekerjaannya jadi kacau karena pikirannya kacau, karena dia diganggu oleh roh jahat. Atau lewat mimpi, dia dapat mimpi buruk. Lalu yang ketiga, oppression atau penindasan. Artinya di mana roh jahat memang nyerang orang ini benar-benar. Di mana orang ini jadi sakit, ya, atau bisnisnya tiba-tiba jadi berantakan, atau tiba-tiba ya ada serangan-serangan yang contohnya tenung, santet, dan hal-hal guna-guna dan lain sebagainya. Ya, ini level oppression di mana setan benar-benar menyerang orang secara fisikal. Karena dikatakan seperti ditindas orang ini.
Dan yang paling tinggi adalah possession, penguasaan, di mana setan itu benar-benar menguasai seseorang sehingga orang kerasukan. Dan dia nggak sadar lagi akan apa yang dia lakukan. Walaupun dia masih punya kesadaran, tapi dia udah nggak sadar seperti apa yang dia lakukan. Ya, ini level possession. Nah, kita nih dalam pelayanan pelepasan pasti pernah nih ngalepin yang possession begini ya. Atau yang cuman oppression tertindas, yang susah tidur, suka mimpi buruk, suka lihat setan. Itu kita mungkin sering ngalamin yang begini ya. Nah, di Alkitab ada peristiwa tentang perempuan yang bungkuk selama 18 tahun. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lah, Yesus bilang begini, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Nah, muncul pertanyaan, ini dirasuk apa diikat? Ya, karena tadi dikatakan dirasuk roh. Yesus bilang di bawah diikat iblis. Yang benar mana? Karena beda dirasuk dan diikat itu. Kembali ke sini. Kalau diikat itu sampai sini. Kalau dirasuk itu sampai sini. Nah, yang dimaksud di ayat ini tuh yang mana? Kita baca terjemahan lain. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan begini. And there was a woman 18 years had a sickness caused by a spirit. Jadi ternyata perempuan ini nggak dirasuk. Terjemahan aslinya bukan dirasuk, tapi ditindas. Penindasan iblis menyebabkan perempuan ini sakit bungkuk 18 tahun. Dan kalau kata bahasa Daud Tony itu begini, mau pakai dokter ke, mau pakai tabib ke, mau pakai apa kagak bakalan sembuh. Karena roh jahat yang bikin dia sakit. Jadi ini penyakit yang disebabkan roh jahat. Yesus bilang roh itu sampai menindas orang ini. Nah, dalam terjemahan lain Yesus bilang begini, perempuan ini 18 tahun ditindas oleh iblis. Harus dia dilepaskan dari tindasan itu. Karena dia keturunan Abraham. Ya, jadi kita bisa mendapati di sini sebuah pengertian bahwa ternyata sampai seperti ini loh dampak orang ditindas oleh roh jahat. Nah, sekarang kan pasti punya pertanyaan ya. Pak, kalau orang Kristen bagaimana? Kira-kira kalau setan misalkan nyerang orang Kristen itu kira-kira sejauh mana? Ya, nah di sini kita bedain dulu ya. Orang yang sudah percaya Yesus, orang yang juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dengan orang yang tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus, dan lebih parah lagi menghina Yesus. Kita lihat bedanya di mana. Ya, bedanya di mana sih? Karena saya pasti saudara bertanya-tanya. Kita lihat di sini. Orang yang tidak mengenal, tidak percaya, bahkan menghina Yesus, termasuk disebut orang-orang yang belum ada dalam Tuhan. Mereka bisa diganggu, bisa ditindas oleh iblis. Ya, tadi udah ngerti ya arti diganggu apa? Contohnya suka susah tidur, mimpi buruk, ketindihan, dan lain sebagainya. Atau ditindas, dalam artian bisa sakit-sakitan, bisnisnya bangkrut, pekerjaannya amburadul, lain sebagainya. Dan dikuasai. Jadi orang yang belum percaya, orang yang belum punya Yesus dalam hidupnya, mereka bisa ngalamin ini semua. Diganggu, ditindas, dikuasai. Bagaimana dengan orang yang sudah percaya Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Bisa diganggu. Seperti tadi bilang, level dasar tadi diganggu. Bisa ditindas, bisa. Nanti kita bahas kenapa bisa. Tapi tidak dikuasai. Dalam artian orang yang sudah percaya Yesus, sudah menjadi milik Yesus, tidak mungkin kerasukan setan. Itu impossible itu. Karena dia punya Yesus, Roh Kudus dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau saudara lihat tiba-tiba ada pengerja terus kerasukan, wah, itu saudara harus cari tahu udah benar-benar percaya Yesus apa belum. Ya. Karena kerasukan itu adalah hal itu nggak boleh, itu nggak bisa. Nah, kerasukan dengan manifest itu beda ya. Jadi jangan saudara bilang, Pak, Pes lagi kerasukan. Bukan, itu manifest.
Beda ya, kerasukan tuh artinya dia kehilangan kesadaran akan dirinya, dan itu terjadi berulang-ulang. Kalau manifest, itu waktu saudara lagi doain dia, tiba-tiba dia teriak. Itu bisa, karena itu manifest. Roh jahatnya lagi manifest, itu bukan kerasukan itu. Itu roh jahatnya lagi bermanifestasi karena dia dipaksa keluar. Tapi kalau kerasukan, ya ini orang memang dalam kehidupannya hari-hari ya dirasuk setan. Beda ya. Jadi kalau yang saudara lagi doain terus tiba-tiba dia seperti orang kerasukan setan, itu lagi manifest saja. Tanda bahwa roh jahatnya nggak mau disusur keluar. Nah, ini kabar baik buat kita semua. Alkitab berkata dalam kitab Roma, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa sih arti penghukuman, saudara? Nah, itu kata yang digunakan dalam pengadilan. Artinya begini, ketika saudara divonis bersalah karena saudara berbuat dosa, ketika kita divonis bersalah, tuntutan hukuman dari vonis itu turun atas kita. Jadi contohnya ketika kita kedapatan mencuri, vonisnya apa? Vonisnya 15 tahun penjara, itu vonis tuh. Nah, kalau vonisnya di dalam Alkitab apa ketika seseorang berdosa? Vonisnya adalah dia jatuh dalam pengaruh iblis, seperti Saul, jatuh dalam pengaruh iblis, seperti Yudas, atau seperti istilah Paulus, diserahkan saja kepada yang jahat, atau binasa. Nah, ini vonis-vonis yang terjadi karena orang berdosa. Tetapi tidak ada dosa yang dapat dilakukan oleh orang percaya di masa lalu, dosa masa lalu saudara, dosa nenek moyang saudara, dosa keturunan saudara. Sekarang, saudara sekarang buat dosa apa? Bahkan masa depan, saudara nanti di masa depan saudara belum mikir tapi tiba-tiba melakukan dosa yang dapat digunakan untuk melawan saudara dan memvonis saudara dengan sebuah hukuman. Kenapa? Karena hukumannya telah dibayar oleh Yesus. Amin. Artinya apa? Artinya saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau saudara udah kenal Yesus, saudara udah punya Yesus, saudara mencintai Yesus, saudara memberi hidup saudara buat Yesus, kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, apa yang perlu kita lakukan? Mengaku dosa kita. Cuma itu. Dan setan tidak memiliki hak apapun untuk mengganggu atau menyerang hidup kita. Kenapa sih penting dosa kita diampuni dan kejahatan kita dihapus? Kenapa sih penting, saudara? Karena iblis memakai dosa dan kejahatan seseorang untuk mendakwa dan menjatuhkan hukuman pada orang tersebut. Setan tuh nggak bisa tiba-tiba, gini deh, dukun tuh nggak bisa tiba-tiba ngirim pelet atau ngirim santet guna-guna ke saya, itu nggak bisa. Ke Bu Yeni nggak bisa. Ke Pak Agus nggak bisa. Dia harus menemukan dosa dan kejahatan dalam diri kita dulu. Ya, jadi nggak bisa tuh saudara tiba-tiba aja lagi pelayanan doa keliling atau misalnya lagi doa syafaat, terus tiba-tiba, waduh kayaknya gue kena santet, ya nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus menemukan dulu dosa dan kejahatan dalam diri seseorang yang tidak diakui, baru dia bisa nyerang. Ini diteguhkan lagi oleh perkataan beberapa hamba Tuhan yang melayani dalam pelepasan. Ya saudara, jadi kita nggak bisa tiba-tiba diguna-guna gitu, nggak bisa. Aduh pusing, saya pusing, kayaknya saya lagi kena tenung, nggak bisa. Kecuali ada dosa dan kejahatan yang tidak kita akui. Nah, kira-kira contohnya begini saudara, setan itu perlu bukti untuk nyerang orang, ngutuk orang, ngirim tenung, sihir, santet. Setan tuh perlu bukti. Termasuk kepada orang tidak percaya juga sama. Dalam artian, dukun mau sehebat apapun, nggak bisa sembarangan nyantet orang yang dia mau. Gue mau santet dia, gue kesel lihat mukanya. Nggak bisa. Belajar dari Pak Daud Tony, belajar dari saya Saldivar, Jeremiah Johnson. Nggak bisa tuh setan tiba-tiba dukun atau siapa ahli tenung
Misalkan tiba-tiba dia lihat muka siapa gitu. Gua sebel lihat muka lo. Gua santet deh lo. Nggak bisa. Karena setan dunia roh juga punya struktur yang nggak boleh dilanggar. Jadi kalau tidak ada dosa dan kejahatan dalam diri seseorang, setan nggak punya alasan untuk mendakwa dan akhirnya membuat orang itu kena hukuman atau kutuk. Nah, di mana dosa kita, saudara? Di kayu salib. Dosa kita di situ, nggak ketemu di sini. Waktu kita mengaku dosa kita, bukti-buktinya nggak ada. Setan nggak pegang satu bukti pun, karena darah itu menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan takut, santet, tenung, sihir, itu nggak bisa. Nah, pertanyaannya adalah, tapi saya lihat Pak, ada orang-orang yang begitu. Padahal mereka Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Kok bisa Pak? Kita baca ini deh dulu ya. Lihat, dikatakan begini loh saudara. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi kalau masih takut diserang setan ya, itu mah berarti saudara masih budak. Roh perbudakan itu masih coba mengikuti saudara, membelenggu saudara. Kita ini di dalam Yesus nggak perlu takut, karena kita nggak terima roh perbudakan yang membuat kita jadi takut. Kita menerima roh adopsi yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita punya Bapa yang akan tolong kita dengan segera, mengutus malaikatnya untuk tolong kita. Seperti iblis pernah mencobai Yesus ketika bilang, coba lu lompat deh dari atas bait Allah. Nanti juga malaikat tuh bakal menatang lo. Kenapa? Karena iblis tahu Bapa itu sangat sayang anaknya. Jadi ketika Yesus mau lompat, iblis mikir, oh pasti Bapa tolong ini. Dalam artian, kita punya Bapa yang baik. Jadi jangan takut sama santet, senung, sihir, itu jangan takut. Nggak bisa, saudara diserang nggak bisa. Dengan yang begitu-begitu. Ya, karena kita nggak menerima roh perbudakan yang membuat kita jadi takut lagi. Tapi loh ini ya. Dan ini bukan pernyataan saya, ini bukan cuma pernyataan saya, ini pernyataan beberapa hamba Tuhan yang saya selidiki. Pengajaran dan bukunya. Kalau ada dua dosa ini, selesai sudah. Mau saudara hamba Tuhan kek, penginjil kek, gembala mega church kek, penginjil kesembuhan ilahi kek, nggak ambil pusing. Dua dosa ini ada dalam diri seseorang, atau salah satunya aja. Dan tidak diakui, selesai. Saudara bisa cari di YouTube deh, siapa aja yang saudara tahu pelayanannya pelepasan. Ya, mereka akan sepakat. Karena dua dosa ini jahat, keji, dan mencemarkan roh seseorang. Saudara ingat ya, waktu tadi saya bilang Paulus berkata dia didiskualifikasi. Tahu nggak kenapa dia takut didiskualifikasi? Karena dosa ini. Kalau Paulus kedapatan berzina, selesai sudah pelayanannya. Perzinahan dalam artian menjadi satu daging dengan seorang perempuan yang bukan, atau ya menjadi dengan seorang laki-laki yang bukan pasangannya, adalah sebuah dosa yang membuat urapan seseorang itu langsung hilang seketika. Saya nggak usah sebut nama deh, tapi saudara pasti tahu kan ada penginjil hebat kesembuhan ilahi dari Amerika yang sejak dia kedapatan melakukan tindakan asusila, selesai pelayanannya, nggak bisa balik. Dia pernah ke Indonesia lagi, udah beda. Karena urapannya langsung diangkat sama Tuhan. Itu memang konsekuensi dari diskualifikasi yang Paulus bilang. Mungkin dia masih diundang gereja sama gereja, dia masih diundang pelayanan sama siapapun, dia masih punya pengikut, tapi sama Tuhan didiskualifikasi. Karena ini nih. Ya, dosa perzinahan dan penyembahan berhala. Ini dua dosa yang saudara mau bilang saudara kenal Yesus, saudara percaya anugerah, enggak pusing. Kalau dua dosa ini kita lakukan dan kita tidak mengakui di hadapan Tuhan, selesai sudah. No one can help you. Ya, ngerti ya saudara ya? Jadi kita paham ya bahwa setan tuh bisa lihat celah dan benar-benar langsung melancarkan santet, tenung, sihir,
segala macam itu ketika dia lihat dua dosa ini ada dalam diri seseorang. Karena ini dosa yang berat. Makanya kita pernah belajar waktu 2 minggu yang lalu tentang ini. Santet, tenung, guna-guna, ya. Ini adalah serangan-serangan pelet. Ini bisa menjadi kena ke orang-orang Kristen ketika mereka membuka diri mereka kepada dosa-dosa seperti itu. 2 dosa tadi. Tapi kalau tidak, ya jangan takut. Gak ada yang bisa nyerang saudara, gak bisa. You are protected by the blood of Jesus. Nah, coba kita sekarang diskusikan di sini. Ya, coba saudara pikirkan saja. Pernah nggak saudara mendapati orang Kristen lahir baru atau pelayan Tuhan mengalami serangan, penindasan atau gangguan dari roh jahat? Jika iya, saudara coba pikirin deh, kenapa akhirnya dia bisa begitu? Sudah dapat belum jawabannya, saudara, lewat pengajaran tadi? Karena kalau hidup kekristenan kita terus-menerus ngalamin serangan, dikit-dikit kena serangan, dikit-dikit kena serangan, berarti kita masih terbelenggu dengan roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Atau yang kedua, kita terus-menerus membuka celah untuk iblis pada akhirnya bisa menipu kita. Alkitab berkata, kita adalah orang-orang yang ditempatkan di tempat tinggi. Seated in the high places. Kita ditempatkan di tempat yang tinggi bersama dengan Allah. Nah, kalau masih ngalamin seperti ini, kita harus cek ulang. Sudah bersih atau belum? Sudah beres atau belum? Sudah pulih atau belum? Ya. Nah, ini ada pertanyaan di chat, nanti coba saya jawab ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesembuhan batin. Ini kita masih bahas relasi kesembuhan batin dengan pelepasan ya, jadi nggak akan lama, walaupun udah lama. Nah, kita lihat yuk level kerusakan dalam jiwa seseorang gimana yuk. Yang pertama, saudara harus paham, orang yang dilukai dengan perkataan dan orang yang dilukai dengan pisau, otak kita menerimanya sama. Otak memberi respon yang sama, dan dampak terhadap jiwa itu menjadi kurang lebih sama. Ya, ini saudara baca sendiri karena bahasanya ribet. Ada insula anterior, cortex cingulate anterior. Ya, saya ambil dari sebuah situs. Dengan kata lain, ketika seseorang, contohnya nih, baru aja putus dengan pasangan, lalu lihat foto-foto mantan, itu sakitnya tuh di sini, gitu ya. Itu sakitnya seperti ditusuk oleh pisau. Ditusuk dari belakang, apalagi kalau dikhianati. Itu sakitnya ampun. Nah, mungkin secara fisik dia nggak terluka, tapi secara jiwa dia terluka seperti orang ditusuk dari belakang. Saudara bayangin deh, orang ditusuk pakai pisau dari belakang, punggungnya gimana? Darahnya yang keluar, kayak gimana keluar darahnya? Nah, secara jiwa, seperti itu kondisi jiwanya. Ya, jadi bukan cuma pelayanan pelepasan yang penting, pelayanan kayak gini penting juga. Level pertama, deserve, terganggu. Terganggu tuh begini. Saya bilang sama Pak Agus ya, cuma contoh ya, karena Pak Agus saya suka jadiin contoh. Jelek sih lo. Nah, saudara Pak Agus terganggu, tapi udahlah gitu ya, biarin aja lah, orang lagi stres kali. Gitu paling Pak Agus bilang ke saya, lagi stres kali itu orang, gitu ya. Pernah nggak saudara terganggu sama orang? Tapi nggak ngefek, saudara lupain aja. Nah, ini nggak masalah. Yang kedua adalah hurt, terluka. Yang ketiga, unbearable pain. Ini luka, tapi nggak cuma terluka. Ini buat saudara jadi muntah-muntah, buat saudara jadi susah buang air besar, buat saudara jadi susah tidur, buat saudara jadi stres, buat saudara jadi tertekan, buat saudara jadi uring-uringan. Ini unbearable pain. Lukanya luar biasa. Terakhir, trauma. Trauma itu adalah sebuah momen di mana luka itu udah coba disembuhin nggak sembuh-sembuh. Ngerti ya, saudara? Kalau main bola nih, saudara lagi main bola nih. Saudara pernah tahu nggak pemain sepak bola namanya Ronaldo Nazario da Lima sebelum ada Ronaldo yang sekarang? Dulu ada namanya Ronaldo. Nah, dia itu ngalamin trauma yang menyebabkan dia cedera berkali-kali dan akhirnya nggak sembuh. Nah, karena dia ngalamin trauma, permainan bola dia udah nggak sehebat dulu. Kenapa? Karena setiap kali orang mau tackle, dia udah takut.
Dia takut cedera lagi. Nah, trauma adalah upaya seseorang menyembuhkan diri tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya lukanya menjadi ya membusuk. Dia menjadi orang yang mudah bereaksi. Nah, kira-kira inilah. Bayangin ada satu orang, saudara, tahun 70 dia lahir. Dari kecil dia punya pengalaman hendak diaborsi. Dititipkan pada saudara atau panti asuhan. Kehilangan orang tuanya. Ngalamin pelecehan seksual. Waktu dia remaja ditolak teman-temannya di sekolah. Putus cinta. Kekerasan oleh orang tua misalnya. Atau oleh saudara, keluarga. Atau keluarga yang dia sekarang membesarkan dia. Tragedi dalam keluarga di mana ternyata pamannya atau yang membesarkan dia atau papanya yang membesarkan dia ternyata narkoba, masuk penjara. Luka masa dewasa, gagal menikah, hamil di luar nikah, bangkrut, pengkhianatan. Tahun 2002 apalagi? Ya, selingkuh ternyata pasangannya, tidak punya anak, lalu diomongin oleh tetangga, keluarga, orang tua, KDRT, gosip. Nah, saudara bayangin satu manusia ngalamin semua ini dalam tahun dari tempo tahun 70 sampai tahun 2022. Dan dia nggak dipulihkan, kira-kira gimana jiwanya? Terus orang yang jiwanya seperti ini mau disuruh cinta Yesus? Menaati firman Tuhan? Bersemangat dalam pelayanan? Berat. Disuruh mengasihi saudara seiman? Wah, berat. Susah. Harus pulih. Makanya di dalam kitab kita lihat kisah tentang Kain dan Habel. Nah, Kain itu kan dia dapat pencobaan ya. Hatinya sangat panas, mukanya muram. Tuhan bilang begini, Kain hati-hati, hati-hati Kain, hati-hati. Kalau kamu terluka secara jiwa, setan bisa masuk melalui celah yang terbuka. Dan akhirnya membuat kamu melakukan kejahatan. Terbukti ketika Kain buka celah dengan panas hatinya, kepahitannya, kekecewaannya, dia bunuh adiknya. Di sini kita lihat relasi antara pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin. Di sini kita lihat relasi antara orang yang jiwanya terluka lalu akhirnya ditunggangi oleh iblis. Kain ini nggak kerasukan setan, nggak. Dia ditunggangi iblis karena celah yang terbuka dalam hidupnya. Nah, saudara, ada sebuah kisah tentang seseorang yang begitu heboh di Amerika, namanya Arne Johnson. Ya, dia membunuh seseorang dengan sadis dan ternyata bukan cuma pembunuhannya yang pertama. Lalu dia bilang begini, setan yang bikin saya lakuin itu. Orang ngetawain dia. Orang bilang, lo mau bebas ya dari hukuman ya. Jadi bilang begitu. Nah, kisah dia ini saking hebohnya dijadikan sebuah film. Conjuring. The Devil Made Me Do It. Conjuring yang ketiga. Kisahnya dari ini. Nah, dari kisah dia kita mengerti bahwa ketika orang membuka dirinya dengan luka, dengan celah dalam jiwanya, maka celah itu bisa dimanfaatkan setan untuk menunggangi seseorang. Bukan menguasai, karena orang itu mungkin memiliki Yesus. Udah jadi anak Tuhan, udah jadi Kristen. Tapi ditunggangi orang itu akhirnya, dipengaruhi untuk melakukan kejahatan. Nah, kira-kira begini tahapnya. Terluka, dia nggak punya teman sharing, dia nggak tahu gimana cara memulihkan, dia coba pulihkan diri sendiri, dia coba makan yang banyak, dia coba shopping yang banyak, dia coba joget-joget TikTok, everything lah. Dia coba kerja habis-habisan, everything. Tapi luka ini nggak bisa pulih. Dia nggak bisa tanggung, unbearable tuh nggak bisa tanggung. Akhirnya dia membuka celah bagi iblis menunggangi luka yang dia miliki. Nah, kita sering dapatin dalam pelayanan loh, saudara. Dari yang awalnya diganggu ketika jiwanya terluka, emang kamu nggak layak, kamu nggak berharga, udah emang kamu tuh emang bodoh. Lalu akhirnya ditindas. Dia jadi susah tidur, dia sering dapat mimpi buruk, dia jadi paranoia, dia jadi sakit-sakitan. Dan kalau dia nggak pulihkan, dia ujung-ujungnya bisa ngalamin ya sakit jiwa yang disebabkan karena
serangan dari roh jahat. Raja Saul juga pernah pengalamannya yang sama, saudara. Dia pernah ngalamin masalah emosional yang berat. Dan akhirnya dia mau bunuh Daud. Mudah mengenali pengaruh roh jahat yang memanifestasikan dirinya. Sulit mengenali pengaruh roh jahat yang bersembunyi di balik emosi atau perbuatan. Kalau langsung termanifestasi roh jahatnya sih gampang kita ngusirnya. Kalau nggak termanifestasi dan tersembunyi di balik emosi atau perbuatan, itu berat. Kita perlu hikmat dari Roh Kudus untuk cari tahu ini orang kenapa. Dalam kitab Wahyu 18, di situ dikatakan bahwa Babel itu tempat kediaman roh jahat. Tempat bersembunyinya roh najis. Tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ternyata setan tuh suka nyari tempat sembunyi. Jadi kalau ada setan tiba-tiba muncul dalam wujud kuntilanak kayak gitu tuh setannya kurang kerjaan itu. Ya, itu kurang kerjaan kalau setannya terbang gitu. Itu kurang kerjaan dia. Karena dia suka sembunyi. Dia suka beroperasi dari balik. Nah, peristiwa ini kan Babel ini ya, gambaran setan. Tapi coba lihat, saudara, perhatikan di dalam kisah Yesus ini. Setan yang sama bersembunyi tapi di bait Allah. Makanya Yesus marah dan dia mengusir orang-orang keluar dari bait Allah. Makanya kadang kita dalam pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin tuh kita suka bingung. Ini roh amarah atau memang dia bermasalah dengan jiwanya aja? Ini orang memang ada pengaruh roh depresi atau memang dia lagi depres atau tertekan atau sedih aja? Nah, gimana cara kita taunya? Ya kan? Karena dua hal ini seringkali saling berhubungan satu sama lain. Satu ibu pernah WA saya dan berkata, tolong doakan Pak suami saya karena dia ada roh amarah. Jadi dia suka marah-marah terus. Nah, saya nggak bisa bilang ada roh amarah. Bisa jadi memang suaminya memang punya temperamen buruk. Tapi bisa jadi juga roh amarahnya dia itu menjadi celah untuk roh amarah ikut terlibat tapi di balik layar. Ya saudara ya. Jadi roh jahat bisa bekerja di balik layar, di balik emosi seseorang. Jadi kita pikir masalahnya cuma temperamen, padahal roh jahat sudah ikut terlibat. Ini bisa terjadi seperti ini. Coba kita lihat sekarang, ini kayaknya udah slide terakhir nih ya. Karena kita baru pembukaan untuk mengerti dulu apa hubungan inner healing dan pelepasan. Jiwa yang terluka bisa menyebabkan kita memakai topeng untuk menyembunyikan dan melindungi diri kita sendiri. Nah, makanya melayani pelepasan orang yang jiwanya terluka itu susah karena orang itu akan menutup dirinya. Ibu butuh pelepasan, Bu? Iya. Kenapa Ibu butuh pelepasan? Iya, kok saya ngerasa sepertinya hidup saya nggak tenang ya. Saya kok ngerasa seperti hidup saya tuh dikuasai oleh roh jahat. Kayak saya tuh nggak bisa tidur. Saya tuh suka mimpi buruk. Sukanya gangguan roh jahat. Oke, Bu. Kita doain. Tapi kok nggak beres-beres. Ibu kira-kira ada dosa yang diakuin nggak? Mungkin saya jarang baca Alkitab. Dosa lain, Ibu? Mungkin saya pernah marah sama mama saya. Ya coba ampuni mamanya, Bu. Ya doa. Padahal bukan itu masalahnya. Kenapa dia nggak terbuka? Karena jiwa yang terluka itu sudah membuat dia terbiasa pakai topeng. Jadi kita nengking setan A, setan B, setan C, setan D, nggak keluar-keluar setannya. Masalahnya tetap sama, karena dia menyembunyikan diri dan masalah yang sesungguhnya. Makanya dalam pelayanan pelepasan dan kesembuhan batin, kepercayaan itu penting dari orang yang mau kita layani. Kalau nggak capek di kita dan capek di dia. Kedua, jiwa yang terluka sering menjadi trigger munculnya penyakit. Nah, seringkali saudara ketika kita doain orang sakit, kita doain Tuhan sembuhkan orang sakit ini nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena jiwa itu yang menjadi penyebab sakit ini ada. Kalau jiwanya pulih, sakitnya hilang dengan seketika. Ini bisa terjadi dalam beberapa kasus. Ya, atau orang itu sakit, kita doain Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Nggak sembuh. Kenapa? Karena roh jahat yang bikin dia sakit.
Kenapa roh jahat bisa bikin dia sakit dan menindas dia? Karena dia buka celah untuk roh jahat itu akhirnya bisa menyerang kehidupan dia. Jiwa yang terluka dapat menyebabkan malu, marah, putus asa, atau depresi. Jiwa yang terluka dapat menyebabkan emosi yang sulit terungkapkan. Menyebabkan kita sulit terhubung dengan perasaan kita. Nah, susah untuk bisa mengidentifikasi orang yang bilang, baik-baik aja saya. Saya mah baik-baik aja. Kenapa dia bisa bilang dia baik-baik aja? Karena dia sendiri udah nggak bisa merasakan perasaan dia. Kenapa perasaannya bisa nggak dia rasa lagi? Karena jiwa yang terluka membuat dia mengalami konslet. Jadi dia udah nggak bisa ngerasa lagi jiwanya, nggak bisa lagi merasa emosi. Dia tuh udah dingin. Ada satu lagu dunia yang berkata, I become so numb, I can feel you there. Ya, aku udah jadi numb, kebas, udah nggak bisa rasa. Jiwa yang terluka dapat mengalami kemarahan dan kekecewaan pada Tuhan dan menyerah kepada Tuhan dan gereja. Yang terakhir, jiwa yang terluka membuka pintu bagi penindasan setan. Ya nggak dirasuk, nggak dikuasai, tapi itu bisa membuat setan menjadi melihat celah dalam hidup seorang. Dan jiwa yang terluka sangat dalam dapat menyebabkan kepribadian yang terpecah-pecah. Kadang orang yang terluka jiwanya bisa kelihatan happy banget. Bisa tiba-tiba down banget. Bisa tiba-tiba semangat pelayanan. Bisa tiba-tiba down banget pelayanan. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini, saudara, kita harus punya kasih Tuhan, belas kasihan. Dan kesimpulannya, apa sih relasi inner healing dan pelepasan? Yang pertama, bisa tumpang tindih. Seseorang bisa terluka jiwanya dan di saat yang sama ditindas roh jahat. Yang kedua, bisa orang dirasuki roh jahat sehingga inner healing nggak bisa dilakukan sampai roh jahat dulu diusir. Kenapa? Karena kalau kita lakukan inner healing nanti kita ngomongnya sama setan, bukan sama orangnya. Contohnya dalam kasus orang di Gerasa. Yesus tanya siapa nama kamu, yang jawab bukan orangnya, yang jawab setannya. Cedera jiwa. Cedera jiwa adalah ketika seseorang terluka jiwanya dan akhirnya dia diganggu roh jahat, ditindas oleh roh jahat. Dan yang terakhir, ikatan. Ya, Yesus tadi bilang terikat selama 18 tahun. Seseorang bisa sakit atau berada dalam masalah akibat pekerjaan dari roh jahat. Nah, ini adalah masalah-masalah yang bisa kita dapati dalam pelayanan pelepasan dan kita perlu hikmat Tuhan dan pengetahuan untuk bisa menolong orang. Karena kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak punya hikmat Tuhan dalam menolong orang, berat. Kita lihat Lukas 4 ayat 18-19 berkata begini. Roh Tuhan ada padaku, Yesus bilang. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, untuk membebaskan orang yang tertindas. Jadi pelayanan Yesus itu adalah pelayanan yang mencakup pelepasan dan kesembuhan batin. Wow, luar biasa ya pelayanan Tuhan kita ya. Dahsyat ya. Ya, Pak Yoyo, betul. Keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Salah. Awal dari pemulihan. Ya, dari pemulihan. Ya. Nah, saudara, di part yang ke-1 ini kita bahas dulu tentang relasi antara pelepasan dan kesembuhan batin ya. Kita nggak langsung belajar cara ngusir setan dan lain sebagainya, karena itu yang praktikal seperti itu kalau nggak ada dasarnya nanti orang malah makin terluka atau orang malah akhirnya makin menderita. Tapi harapan saya biarlah di part yang pertama ini saudara akhirnya dapat gambaran tentang pelayanan yang istimewa ini. Pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh jemaat, oleh orang-orang. Sangat dibutuhkan sekali. Kalau kita cuma ngandelin hari Minggu doang, orang nggak akan bertumbuh dan nggak akan bisa benar-benar mengasihi Tuhan dan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara perlu mengalami pemulihan, baik secara jiwa maupun dibebaskan sepenuhnya. Amin. Nah, kita udah selesai, saudaraku. Tapi saya mau coba jawab ya pertanyaan dulu ya, baru kita berakhir ya. Tapi kalau ada di antara saudara yang mau leave, boleh silahkan leave. Jangan nggak enakan sama saya ya. Kalau saudara harus leave, nggak apa-apa, saudara boleh leave. Tapi saya mau jawab dulu pertanyaan ini ya.
Pak, mau tanya, pelepasan dilakukan berkali-kali dalam diri seseorang. Apakah itu baik? Dan kadang orang punya pemikiran beda-beda. Kenapa sih harus berkali-kali? Berarti belum bersih ya. Kadang orang nggak mau atau malu untuk dilepaskan berkali-kali. Gimana caranya ya Pak, supaya orang itu sadar dan mengerti bahwa orang itu memang harus dibersihkan atau jiwanya harus dipulihkan. Iya, memang Bu, ini masalah utamanya di sini. Karena orang kalau udah bilang udah ikut HMC, udah orang pikir udah beres saya. Gitu ya. Pokoknya saya udah ikut HMC, udah pulih saya, udah gitu ya. Kenyataannya nggak begitu. Apalagi kalau udah STH, kalau udah STH udah nggak ada masalah, kamu udah beres. Nah, ini masalah. Makanya kita ini harus rendah hati untuk bisa membuka diri. Dan maksudnya saudara harus menemukan orang yang bisa saudara percaya. Untuk saudara membuka diri saudara sama orang itu. Kasih tahu bahwa saya masih punya ikatan, saya masih terbelenggu, saya pengen dibebaskan sepenuhnya, saya mau bekerja sama, saya mau terbuka. Kalau saya nanti diajukin pertanyaan-pertanyaan, saya akan isi pertanyaannya. Atau saya ternyata masih punya pahit, saya masih suka gampang terluka ketika saya dilukai oleh keluarga saya. Nah, itu keterbukaan itu penting sekali. Supaya kita pada akhirnya bisa terus melangkah dalam Yesus. Amin, saudara. Seperti yang pernah saya bilang, kita bukan generasi Yudas, kita generasi Petrus. Yudas itu jatuh dalam dosa dan akhirnya dia bunuh diri. Petrus jatuh, tapi dia akhirnya menjadi seorang yang dipakai Tuhan lebih luar biasa. Dengan kata lain, yuk, kalau saudara baca kisah tentang Petrus, Petrus tuh nggak cuma melakukan kesalahan ketika itu doang loh saudara. Di perjanjian baru, Petrus pernah ditegur sama Paulus. Dalam artian kita tuh masih bisa kok buat kesalahan atau kekeliruan. Tapi mau nggak kita terbuka untuk saling dipulihkan, ya, dilepaskan, dibebaskan. Dan saya mau kasih pesan satu-satu lagi mas saudara. Bisa nggak saya memulihkan diri saya sendiri atau melepaskan diri saya sendiri? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Bisa banget. Karena roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Tapi, saudara, resiko kendala dari memulihkan diri sendiri itu adalah begini. Kadang kita tuh kagak mau jujur sama diri sendiri. Itu aja susahnya. Kadang kita perlu orang buat jujur. Kadang sama diri sendiri itu kita tuh suka pura-pura baik. Makanya Daud pernah bilang, bebaskan aku dari apa yang gak aku sadari. Jadi bisa nggak saya misalkan minta Tuhan pulihkan saya? Bisa. Banyak kok pengalaman orang. Saya juga pernah ngalamin momen-momen di mana ya Tuhan pulihkan saya sendiri bisa. Tuhan ngeluarin setan dari dalam diri saya bisa. Apalagi saya pernah punya pengalaman dengan okultisme dan segala macam bisa. Tapi kita harus rendah hati bener ya, membuka diri sama Tuhan. Kalau saudara merasa kesulitan, saudara bingung, ya cari orang yang bisa tolong saudara. Yang pasti saya punya prinsip kalau mau pelayanan pelepasan atau kesembuhan batin, saya nggak mau buru-buru. Karena ada orang pengennya buru-buru. Ya, pengen buru-buru. Pak, saya mau dilayanin pelepasan, besok udah beres. Pak, saya lagi kerasukan setan. Kalau bisa besok udah keluar semua setannya. Begitu, entah Bu Kamajaya pernah ngalamin nggak tuh? Orang yang pengen pelayanannya langsung pelayanan kayak Gojek kilat gitu. Ya, ekspres. Nggak bisa gitu. Karena saya ngalamin beberapa orang kayak waktu itu perempuan yang pengen dilepasin susuk. Saya mau dilepasin Pak susuk saya. Iya, saya bilang, yuk tunggu dulu ya, ikut dulu ya, rumah doa, menyembah Tuhan dulu. Nggak mau dianya. Loh, saya ini gimana sih? Jadi jangan buru-buru ya, karena itu proses. Diburu-buru juga belum tentu saudara akan langsung pulih sepenuhnya. It takes time. Dan nggak apa-apa untuk pulih sedikit demi sedikit daripada nggak pernah pulih sama sekali. Nggak apa-apa saudara. Saya mau tutup dengan kisah Philip Mantova dalam bukunya Before 30 dia tulis. Di dalam dirinya ada 40 roh jahat apa dibilang. Dan Yesus bilang sama dia begini, nak, kalau ngusir setan semua dari kamu sekaligus, setannya mungkin keluar, tapi jiwa kamu akan langsung rusak. Jadi aku harus usir setan itu satu persatu selama 40 hari.
Jadi selama 40 hari dia ngalamin pelepasan. Wah, dia manifest pelepasan, muntah. Sampai dia pulih sepenuhnya. Nah, di situ kan di Alkitab dikatakan Maria Magdalena kan dikuasai 7 roh jahat. Yang saudara nggak tahu kan apakah dia cuma sekali setan usir langsung keluar atau bagaimana, kita nggak tahu. Karena beda-beda. Cara Tuhan itu beda-beda dalam melepaskan orang. Jadi kalau saudara perlu ngalamin beberapa kali untuk didoakan pelepasan, saudara teringat lagi, iya Pak, saya pernah begini Pak. Iya Pak, saya pernah begitu Pak. Iya, ada jimat Pak, ketinggalan di rumah saya. Ya nggak apa-apa. Ya saudara ya. Mananya Peter. Ya, Malam, Ibu. Pak. Pak, saya Pak mau bertanya Pak ini mengenai doktrin Pak. Iya, iya. Perkenalkan Pak, nama saya Hendra dari Gereja Mawar Syaron Manado. GMS iya, Manado. Pak. Mengenai doktrin Pak, saya mau bertanya. Ini Pak masih banyak yang ini kan kalau aliran karismatikan untuk mengenai gereja Gemim, mereka bertentangan dengan doktrin untuk Iya, bahasa iya. roh itu. Saya mau bertanya Pak, di sini banyak kan pendeta pelayanan, sudah banyak pendeta-pendeta pelayanan untuk yang karismatik sama aliran gereja Gemim mengenai Stephen Tong yang dia tantang untuk berbahasa roh itu, bagaimana Pak itu Pak bisa mengenai doktrin? Oh iya, Berbahasa kalau buat saya secara pribadi ya Pak, saya punya prinsip seperti ini. Kita ini disuruh Tuhan untuk fokus bekerja di ladang Tuhan. Ya, kita diminta Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, karena yang diminta Tuhan buat kita adalah itu, kita jalanin, kita lakukan. Ya, selama kita mendapati seorang hamba Tuhan masih mengakui Yesus adalah Tuhan. Hamba Tuhan itu masih mengakui Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ya harusnya nggak masalah. Biarkan perbedaan doktrin itu memperkaya gereja, ya, memperkaya jemaat, membuat jemaat makin bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau memang ada perbedaan doktrin ya nggak apa-apa juga. Jadi kita nggak usah masuk sampai ke perdebatan soal doktrin. Nah, paling kalau saya punya pertanyaan buat Bapak, apa yang Bapak rasa lebih memberkati dan membuat Bapak bertumbuh dalam Tuhan? Apakah pengajaran dari A atau pengajaran dari B? Kalau pengajaran dari A, ikutin pengajaran dari A itu, Pak. Ikutin, bertumbuh dalam pengajaran A itu. Bahwa diri Bapak mengenal Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, kalau Bapak merasa pengajaran yang B membuat Bapak lebih cinta Tuhan, lebih rindu Tuhan, ingin melayani Tuhan, ikutin pengajaran yang B itu. Nanti ketika kita sama-sama dipanggil Tuhan, baru Tuhan yang akan mengadili ya dan menguji pelayanan masing-masing orang. Apakah dibangun di atas pasir atau dibangun di atas batu karang yang teguh. Nah, biar Tuhan nanti yang akan menilai pada akhirnya. Kira-kira gitu ya Pak Hendra ya. Terima kasih sudah bertanya. Terakhir, Pak, ada teman yang bilang sudah pernah pelepasan dan sudah bersih, tapi pas doa pegangan tangan dia merasa tangan saya panas, dan di lain waktu juga pas doa bareng dia jadi sakit kepala. Itu kenapa ya? Itu kenapa itu ya? Saya kurang paham ini pertanyaannya. Ya, saya kurang ngerti Pak Budiman ini pertanyaan. Bapak mungkin bisa WhatsApp saya untuk nanti lebih jelas ya. Kira-kira gimana? Ini mungkin pernah saya bahas minggu kemarin di manifestasi yang kudus dan yang tidak kudus. Jadi nanti mungkin saya bisa jelasin lebih jelas ya ke Bapak ya. Oke, saudara. Kalau saudara yang sudah mau live tadi sudah pada live, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung belajar bersama-sama. Dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi pengajaran tentang pelayanan pelepasan kesembuhan batin. Tapi minggu depan kita bahas pelepasan aja ya. Karena ini kan cuma ngebahas tentang relasi antara pelepasan kesembuhan batin tuh ketemunya di mana. Nah, minggu depan kita bahas pelepasan aja dengan harapan ya saudara makin diperlengkapi untuk melayani orang lain dan mungkin untuk ngalamin kelepasan buat diri saudara sendiri.
Intinya kita di sini harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai, saling melihat satu sama lain sebagai Petrus dan bukan Yudas. Di mana kita tahu bahwa orang ini sebenarnya luar biasa dan Tuhan mau pakai dia dengan luar biasa. Ya, itu saja dari saya. Dan kalau ada di antara saudara yang mau bertanya, saudara bisa langsung hubungi saya. Contohnya mau minta cara nerjemahin mimpi, saudara punya mimpi, saudara minta diterjemahin, silahkan, karena itu yang paling sering. Tapi kalau saudara punya pertanyaan lain, silahkan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, nanti saya akan coba bahas ketika waktunya tepat. Nah, itu aja, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, hari ini aku berdoa buat setiap kami yang sudah hadir. Biarlah pada hari ini kami semakin menyadari kasih Tuhan yang besar atas kami. Dan kami belajar untuk mengampuni gereja yang mungkin tidak bisa menolong kami. Kami belajar mengampuni ibadah hari Minggu yang mungkin sepertinya nggak bisa nolong kami. Kami tahu bahwa pertolongan dari Tuhan itu sangat dinamis. Kami tahu bahwa kami harus datang beribadah untuk menyembah Tuhan. Tapi ada kalanya kami juga perlu dilayani di luar dari ibadah hari Minggu. Lewat pelayanan pelepasan, lewat pelayanan kesembuhan batin. Agar kami, Tuhan, bisa menghidupi hukum-hukum Tuhan yang indah. Kami bisa hidup sepenuhnya dalam anugerah, didisiplin oleh anugerah. Dan kami dapat dipakai Tuhan melayani orang lain. Berkat-Mu turun atas kami semua, shalom Tuhan turun atas kami semua. Karena kami semua adalah orang-orang yang ada dalam Kristus. Kami hidup di dalam Kristus. Kami bernafas di dalam Kristus. Dan kami mengucap syukur untuk anugerah yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, silakan unmute mic saudara untuk kita berpisah satu sama lain. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih, Peter. God bless you. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Ya, Peter di belakang. Amin. Tuhan Berkati Bapak Ibu. Berkati semuanya. Semuanya amin. Ya, God bless you Berkati all. semua. Amin. Terima Thank you, Pastor. God bless you. Bye-bye. Terima kasih Bu Sari, terima kasih semua. Terima kasih, Pastor. Thank you. Ya. Thank you. Izin lift. Yo, thank you ya Vita sudah bantu. Yeah, bless. Thank you. God bless.